Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura, Bapak Habib Idrus Al-Hamid MA, Saudara moderator, para dosen STAIN, para mahasiswa, para tamu undangan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat hadir di tempat yang cantik ini, ya, tempat yang menjadi tempat rekreasi orang-orang di Jayapura dan sekitarnya. Mudah-mudahan kalau mereka sudah tertarik dengan lokasi ini, akan tertarik juga dengan ya risalah atau misi-misi Islam yang diemban oleh STAIN Jayapura ini. Kalau boleh diibaratkan adalah sebuah lembaga pemikiran Islam, lembaga pemikiran dan dakwah Islam di Papua. Maka punya tugas dan amanat yang sangat terhormat, dan itu memerlukan jiwa yang besar, memerlukan semangat jihad yang luar biasa, khususnya di wilayah Papua ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi sudah diberikan pengantar oleh moderator maupun oleh Ketua STAIN. Kami jadi teringat ketika pada tahun 82 bulan Agustus tahun 1982. Mungkin sebagian dari adik-adik mahasiswa belum lahir. Kebetulan sudah lahir belum? Agustus tahun 82, ya. Di Den Haag, negeri Belanda, Bapak MR Muhammad Ruh, ya. MR beliau itu bukan Mister, ya, tapi Master Pakra, gitu. Yang kemudian pada masa Bung Karno itu istilah Master Pakra itu diganti menjadi sarjana hukum. Tapi Pak Rom tidak mau Master, pakai MR aja. Tapi orang salah paham, MR itu dikira Mister, ya. Master Pakra, ya artinya sarjana hukum juga. Tapi itu master, tapi kalau sarjana hukum kan ada satu. Ya, beliau berceramah, Pak Aron sudah wafat, Allah yarhamah, ya, di hadapan para pengurus YMAI, yang Muslim Association in Europe, ya, perhimpunan pemuda Muslim se-Eropa itu, ya, di rumah Mas Hambali, yang Hambali Maksud, di rumah itu di Den Haag sekarang. Pak Roh waktu itu menyampaikan suatu kata-kata yang saya masih ingat terus sampai sekarang. Kata beliau, Ketua Kongres Islam di Jepang dan Islamic Congress, Dr. Shauki Utami, pernah bertanya kepada Buya Hamka, sekarang tidak Allah yarhamah. Pertanyaan Dr. Shauki Utami itu adalah, apa yang menyebabkan orang-orang Indonesia, khususnya orang Jawa, begitu mudahnya menerima agama Islam dan tanpa ada pergesekan, apalagi konflik, apalagi perang, apalagi ada panah yang
mengatakan, Buya Hamka menjawab, itulah yang sedang kami pelajari waktu itu, ya. Dan kami yakin mudah-mudahan Buya Hamka sudah tahu jawabannya sebelum beliau. Jadi waktu itu Pak Rom menyampaikan, ya itulah yang sedang kami pelajari. Artinya belum ada jawaban. Kami mencoba mempelajari apa penyebab orang Indonesia dan khususnya orang Jawa begitu mudah diislamkan tanpa ada konflik sama sekali. Jawabannya mungkin benar, mungkin salah. Ya, tapi saya menjawab bahwa pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para dai ketika berdakwah di Indonesia, khususnya di Jawa, ya. Waktu itu belum ada Indonesia soalnya itu. Indonesia kan baru lahir tahun 45. Itu basis dakwahnya adalah dengan basis kultural, menggunakan cara-cara pendekatan budaya. Dengan pendekatan inilah kemudian orang-orang Jawa khususnya itu tidak merasa asing dengan Islam. Dan Islam yang dikemas di Indonesia itu adalah Islam yang berbudaya lokal. Inilah yang disebut dengan seorang dai itu perlu, ya, memiliki kearifan lokal. Ketika Presiden Obama datang di Masjid Istiqlal, ya, melihat-lihat apa yang ada di Istiqlal, yang pertama kali dilihat itu adalah sebuah beduk raksasa. Kami sampaikan kepada Presiden Obama, ini beduk, ya. Beduk itu saya terjemahkan dalam bahasa Inggris tradisional drag, ya. Nah mereka nggak tahu kalau disebut beduk itu. Oh, beduk itu nama. Dan beduk itu khusus untuk lokal gitu. Kan tradisional drag. Ya. Ini adalah sebuah budaya. Masjid Istiqlal adalah, ya, simbol agama Islam di Indonesia. Beduk adalah simbol budaya. Kenapa ditaruh di dalam masjid itu beduk? Ya, ini melambangkan sinergi antara agama dan budaya. Islam datang di Indonesia tidak untuk menghancurkan atau menghilangkan budaya lokal, tapi justru dapat dipakai sebagai alat untuk berdakwah. Itu kalimat yang kami sampaikan kepada Presiden Obama. Ya. Mungkin di tempat lain nggak ada beduk, apalagi di Mekah nggak ada beduk di sana. Ya. Tapi beduk dapat dipakai untuk alat dakwah. Inilah salah satu contoh, ya, salah satu contoh bagaimana memelihara, ya, budaya lokal sebagai alat untuk dakwah tanpa harus disingkirkan. Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Mungkin saya berbicara agak dalam tanda petik aneh, jalan kalau belum dipahami itu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW tidak semuanya wajib kita ikuti. Jalannya kan sedikit kan? Jadi yang nggak paham kan gitu kan? Tapi nanti kalau saya terangkan baru tahu. Apa yang datang dari Rasulullah, ya, sebetulnya hadis lah gitu, ya. Tidak semuanya mesti, ya, harus kita ikuti. Ya, artinya bagaimana? Kita mengikuti boleh, tidak mengikuti juga nggak apa-apa. Dalam bahasa ahli usul fikih itu, ya,
yang menjadi sumber syariat Islam itu hanya 3. Padahal hadis itu 4 unsur: perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat-sifat Nabi. Tapi para ahli usul fikih mengatakan sifat-sifat Nabi itu tidak menjadi sumber syariat Islam. Yes. Baik sifat fisik beliau maupun sifat non fisik beliau. Sifat fisik misalnya kulit tubuh Rasulullah itu warna kulitnya putih kemerah-merahan. Apa kita harus begitu warna kita, kulit kita ini? Coba. Ya, putih kemerah-merahan. Kadang-kadang lihat yang belakang kelihatannya nggak puas. Ya, saya berjalan tengah supaya yang sini melihat, yang sini melihat. Terus saya lihat gini. Ya. Nanti pulang malah begitu. Ya. Ini sifat fisik Rasulullah. Apa harus kita tiru? Yang kulitnya coklat seperti kita harus operasi plastik begitu? Hidung Rasulullah itu mancung. Apa harus kita tiru? Hidung kita rata-rata itu minimalis gitu. Apa harus operasi plastik biar hidungnya maksimalis seperti itu? Alasannya mengikuti Rasulullah begitu. Tidak. Inilah para ulama ahli usul fikih mengatakan sifat-sifat Nabi itu tidak menjadi sumber syariat Islam. Itu sifat fisik. Ada lagi sifat yang non fisik. Nabi Muhammad SAW itu suka menyantap sayur labu air yang dalam bahasa Arab namanya duba. Labu air itu. Apa kita harus menyantap labu air sehingga kalau tidak menyantap labu air kita menentang Rasulullah? Maka yang untung penjual labu air itu. Ya. Nah ini yang saya katakan, tidak semua yang bersumber dari Rasulullah SAW itu harus kita ikuti, wajib kita ikuti. Yang mau makan labu air silakan, tapi yang tidak makan labu air tidak apa-apa. Ya, ini berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Dalam bahasa yang lebih kekinian, itu adalah kita dapat membedakan mana yang agama yang bersumber dari Rasulullah SAW dan mana yang sifatnya sosial budaya. Saya contohkan yang sosial budaya. Sosial sekarang Rasulullah punya istri 9. Bukan itunya yang saya maksud. Langsung tertarik aja pas gue itu. Artinya Rasulullah punya rumah 9 waktu itu dalam satu sana. Saya mencoba mempelajari kehidupan Rasulullah, kehidupan sehari-hari. Sampai saya terobos rumah-rumah, sampai kamar mandinya bagaimana, kamar tidurnya bagaimana. Kesimpulan saya, tidak semua dalam rumah-rumah Nabi yang 9 itu ada toiletnya gitu. Yang positif ada kamar mandi itu positif sekali. Itu di rumah Hafsah binti Umar ada toilet. Kemudian ada kamar mandi juga di rumah Aisyah. Yang lain tidak ada toiletnya. Terus kemana istri-istri Nabi? Kalau mau buang hajat, buang air besar, keluar kepada pasir. Dan itu malam hari. Dan Nabi ketika dalam giliran di rumah-rumah yang tidak ada toiletnya, Nabi kepada pasir juga. Ya, bisa dikawal oleh Anas bin Malik. Beliau yang membawa air untuk istinja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang membawa tongkat Nabi.
Ya. Saya tanyakan sekarang, apakah kita harus buang air keluar rumah seperti itu? Ya, kalau nggak gitu nggak mengikuti Nabi. Ini sosial. Ya. Nah, yang seperti ini saya katakan, Anda mau ikut silakan. Mau buang air jangan di rumah tapi di tengah hutan silakan. Ya, ini nggak ada barang pasir, adanya hutan. Tetapi orang yang tidak pergi ke hutan buang airnya di rumah saja, misalnya punya toilet di rumah, jangan kau anggap sebagai orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah begitu. Sebab bisa diambil secara kontekstual. Apa artinya Nabi keluar menjawab itu? Itu menghindari agar tidak dilihat orang. Maka ketika kita buang air di dalam rumah dan tertutup, gak dilihat orang, itu sudah sama nilainya, meskipun secara tekstual tidak pergi ke hutan. Ini yang sosial. Dan masih banyak lagi. Makanya memahami hadis itu perlu melihat sosial budaya. Yang budaya sekarang, pakaian orang Arab pada waktu itu, atau pakaian Rasulullah dan para sahabat waktu itu dua potong. Yang bawah namanya izar. Mungkin izar itu dapat diterjemahkan menjadi sarung sekarang. Tapi nggak tahu apa sarung malaikat atau sarung Samarinda. Kalau malaikat milik orang Pekalongan, Samarinda milik orang Samarinda. Kalau Samarinda yang palsu milik orang Gresik. Yang atas namanya gamis, gitu kan? Tapi bukan gamis yang sekarang dipakai oleh ibu-ibu. Seperti Indonesia ada istilah gamis. Gamis di Indonesia itu adalah baju dari atas sampai ke bawah. Ya. Itu kalau di Arab sana, di Saudi sebutannya bukan gamis tapi fustan, gitu ya. Fustan. Di Indonesia namanya gamis. Ya begitulah. Ya. Dari sana ke sini sebutannya masih sama, tapi yang disebut sudah lain. Kuliah di sana itu adalah fakultas. Kuliah di style di sini artinya belajar, kan begitu. Ayo. Jadi bawah namanya izar, kemudian bawah atas namanya gamis, ya. Di atas Nabi memakai kolan suah, peci putih seperti yang dipakai atau tua ini, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dibungkus lagi dengan sorban. Tambah lagi ada burdah namanya, selendang yang dikaungkan. Ya, itu pakaian Nabi dan juga pakaian orang-orang Arab pada masa itu. Ada orang yang kemudian di Indonesia kepingin berpakaian seperti itu, alasannya ini mengikuti Rasulullah. Saya katakan silahkan, monggo. Ya, tetapi apabila ada orang yang berpakaian tidak seperti itu, Anda jangan katakan dia mengingkari sunnah Nabi. Mengapa? Sebab pakaian itu budaya, dan itu adalah budaya orang Arab saat itu, sesuai dengan lingkungannya, panas, padang pasir dan sebagainya. Maka yang memakai sorban bukan cuma Nabi, Abu Jahal juga pakai. Sudah kaget kan? Dari mana tahu, Pak? Ya dari hadis sendiri. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, farqu ma baina imamatina wa imamatil musyrikin al-qolan suwa. Perbedaan antara sorban kita orang-orang Islam dan sorban orang-orang musyrikin adalah memakai kopiah. Mengapa orang Islam memakai kopiah baru pakai sorban? Karena dipakai untuk rukuk dan sujud biar tidak jatuh. Orang musyrikin
tidak pakai kopiah langsung ubel-ubel berkorban. Tidak memakai kopiah karena tidak dipakai untuk sujud dan rukuk. Ini artinya bahwa pakaian dengan model seperti itu budaya. Ya. Nah, saya katakan, saya tidak menentang budaya seperti itu, mau dipakai silakan. Tetapi, orang yang tidak begitu jangan kamu anggap itu sudah melanggar sunnah. Makanya saya katakan kalau kamu mau memakai seperti itu dengan alasan mengikuti Nabi, jangan separuh-separuh. Kamu jangan makan nasi. Kenapa? Nabi nggak pernah makan nasi. Ya. Islam tidak pernah mengamanatkan bentuk pakaian. Ya. Karena apa? Islam itu adalah agama yang alami, ya. Agama yang universal, berlaku untuk semua bangsa di dunia. Maka Islam hanya memberikan kriteria saja. Maka saya sebut kriteria busana muslim yang wajib itu saya rumuskan menjadi 4T. T pertama, tutup aurat. Ya, kita tahu semuanya aurat bagi laki, aurat bagi perempuan. Yang kedua, T kedua, tidak transparan, tidak tembus pandang. Tutup auratnya, tapi bahannya dari plastik sampai panunya kelihatan. Ini bukan busana yang Islam. Makanya pernah diskusikan ada seorang sebutnya ini tanya, bagaimana Pak kami boleh pakai jin apa? Yang penting tutup aurat. Ini fatwa seperti itu dapat menyesatkan. Gak cukup tutup aurat saja. T yang kedua, tidak transparan. T ketiga, tidak ketat. Ya. Sekarang Masya Allah banyak remaja putri muslim yang kadang-kadang pakaiannya itu pakai celana, tapi celananya itu lebih kecil daripada kakinya. Kepres sekali. Ada lagi model sekarang yang dipakai ibu-ibu kadang-kadang itu namanya baju model kelelawar. Ya bukan Bu ya. Kelelawar itu yang bagian atas bagus, tapi celananya gitu ya. Saya pernah lihat di Jakarta, ada nenek-nenek sudah 70 tahun pakai baju model kelelawar itu. Saat bulan saya lihat berjalan depan saya, tuh nenek mau terbang kemana? Ada lagi seorang ibu pakai celana yang sangat ngepres, itu katanya namanya celana pensil gitu ya. Iya, sampai kakinya kelihatan seperti kaki meja bubukan. Ya, akhirnya kan ketahuan kalau dia itu di rumahnya itu biasa narik becak. Ya. Yang ketat seperti itu tidak. Dari mana dalilnya? Para ulama mengambil dalil dari sabda Nabi, ada 2 golongan dari manusia yang akan menjadi penghuni surga, yaitu neraka, dan saya belum pernah melihat. Ya, salah satu disebut wanisatun kasiyatun ariyah, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa berpakaian tapi telanjang? Nah ini penafsirannya. 1, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tetapi tembus pandang pakaiannya. Atau berpakaian tetapi sangat ketat, hingga bisul-bisulnya juga kelihatan. Kata Nabi, la yajidna ra'ihatal jannah, mereka tidak akan mendapatkan bau surga.
apalagi masuk ke dalam surga. Nah, yang keempat, keempat itu adalah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Lelaki nggak berpakaian pakaian wanita, dan wanita juga tidak berpakaian pakaian lelaki. Ya, itu salah satunya hadis Sahih Bukhari. La'anallahu al-mutahannitsati minar rijal wal mutahannitsina minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai dalam apa? Menyerupai macam-macam. Menyerupai perilakunya. Kalau bahasa Jawa Timur itu kemenyeng. Kalau bahasa Jawa Tengah kemayu. Laki-laki kok kemayu, metoi gitu. Ya. Menyerupai suaranya, ya gitu juga. Menyerupai pakaiannya. Apalagi kalau di Jakarta siang hari namanya Sunarto, malam hari jadi nama jadi Sunarti. Maaf kalau ada yang namanya Sunarto. Siang hari Sunarto kerja di bengkel mobil. Malam hari Sunarti kerja bengkelin orang di mobil. Nah, kalau empat ini ada, maka pakaian itu terserah mana saja. Mau model kelelawar apa codot apa kalong apa kampret silakan. Ya. Mau model bajing luncat atau granat muncrat silakan. Asal empat tadi ada. Ini budaya. Apabila yang datang dari Arab itu, ya budaya. Kita boleh pakai, kita boleh tidak pakai, ya. Maka apa yang ada di Indonesia mungkin juga ada namanya budaya. Waktu saya di Kaimanan beberapa tahun yang lalu, dari bandara saya udah sambut dengan rebana seperti tadi itu. Waktu ceramah saya bilang pada Pak Bupati, waktu itu bupatinya masih Muslim, ya. Kenapa menyambut orang di Kaimanan memakai rebana yang datang dari Arab? Kok tidak yang budaya Papua Kaimanan saja gitu? Tapi itu kan Abu Wati mengatakan itu sudah menjadi milik kami, Pak. Rebana itu sudah menjadi milik orang Kaimanan. Oke lah. Tapi waktu di Papua tidak. Waktu di Papua kan disambut dengan kendang seperti itu. Oh iya. Ya, ini kan asli sini kan? Apa namanya? Diva. Iya. Di Kaimanan, di Papua gitu. Ya saya katakan silakan lah. Tapi tidak juga apa-apa. Tetapi saya juga lebih cenderung kenapa? Ya tadi itu budaya-budaya lokal jangan kemudian dibuang oleh Islam itu. Ini yang menurut penelitian ada buku yang ditulis oleh seorang sekarang rektor Institut Kebudayaan Jawa, Institut IKJ, ya. Kalau di Jakarta ada IKJ itu Institut Kesenian Jakarta, ya. Ini IKJ di Yogyakarta itu Institut Kebudayaan Jawa di Yogyakarta. Rektor dia punya buku namanya Dr. Purwadi MBU, punya buku namanya Dakwah Sunan Kalijogo. Nah, bukunya itu Sunan Kalijogo salah satu dari penyebar dakwah di Indonesia, dan kita tahu bahwa penyebar Islam di Indonesia itu banyak, bahkan datang dari Hadramaut, ada juga yang datang dari Maroko. Ketika saya di Maroko dan ceramah-ceramah di sana, saya sampaikan tentang jasa
seorang ulama Maroko yang di Indonesia kondang dengan sebutan Maulana Maghribi. Ya. Disebut juga dengan Sunan Gresik karena beliau kemudian wafat di Gapura Wetan di Gresik, Jawa Timur. Mereka datang di Indonesia yang belakangan termasuk seperti ya bin Syihab yang kemudian menamakan dirinya sebagai Pangeran Diponegoro. Itu kemudian malah menjadi orang lokal dengan berbudaya lokal. Serbangan mereka buat ganti dengan belakon. Untuk apa? Dalam rangka dakwah. Sehingga antara dai dengan yang didakwahi, ya, itu tidak terjadi gap, tidak terjadi pemisahan. Bukan cuma itu. Anda perhatikan kan? Masjid-masjid yang ditinggalkan oleh para wali di Jawa itu nggak ada yang memakai kubah. Masjid Sunan Ampel di Surabaya, Masjid Menara di Kudus, Masjid Agung Demak, tidak ada yang memakai kubah. Karena kubah itu dianggap sebagai budaya Timur Tengah. Maka Masjid Ampel di Surabaya memakai bangunan yang orang Jawa bilang limasan, ya, atau ada yang mengatakan itu model joglo, ya. Joglo itu adalah Jogja Solo, ya. Ya. Masjid Agung Demak tidak pakai kubah juga. Bahkan Masjid Menara Kudus itu masih membawa budaya-budaya dari orang-orang itu. Maka kita perlu bedakan mana dari Rasulullah yang budaya Arab, mana yang agama. Yang agama kita itu, yang budaya mau diikuti silakan, tidak juga tidak. Belakangan muncul orang-orang yang ingin persis seperti Nabi itu. Tidak mau berpakaian, tapi saya berpakaiannya pakaian orang Saudi Arabia. Karena Nabi itu nggak berpakaian seperti itu. Kalau lihat kita di hadis-hadis itu dua potong pakaiannya, bukan langsung. Selalu memakai sorban. Saya katakan orang-orang Syekh di India juga pakai sorban. Maka sorban harus diambil dari maknanya. Apa itu? Itu sebuah pakaian kehormatan. Maka bagi orang Indonesia memiliki pakaian kehormatan sendiri. Apa kira-kira itu? Menurut saya sekarang pakaian kehormatan bagi orang Indonesia untuk masa sekarang adalah pensi, terutama pensi kita. Maka tadi Pak moderator karena merasa nggak terhormat, karena tadi nggak pakai pensi, pindah pensi akhirnya biar terhormat. Ini akhirnya justru akan menimbulkan masalah perbenturan budaya ini. Saya tidak tahu, saya khawatir terus terang gerakan-gerakan yang seperti itu memang ada dalamnya, khawatir. Sehingga akan timbul kesan apa? Islam itu ya Arab sentris gitu. Sehingga orang yang tidak senang dengan Arab tidak senang dengan Islam. Arab sama dengan Islam sama dengan Arab seperti itu. Ini saya tulis Pak ya, gitu. Kan tidak tahu apa ada di sini punya itu. Islam di Amerika ada. Ya. Pengalaman saya berkali-kali di Amerika ini. Ya, saya bandingkan dengan mengapa orang Indonesia mudah menjadi Muslim di Amerika kok tidak semudah di Indonesia. Salah satu yang saya dapat tangkap di
Di Amerika itu ada kecenderungan orang yang menjadi Muslim itu banyak saya lihat itu kemudian meninggalkan budaya Amerikanya dan berganti budaya Arab. Gitu. Waktu saya memberikan ceramah di kampusnya Bill Clinton dulu jadi dosen di situ, ya. University of Oklahoma, ya. Bukan di Arkansas gitu sebenarnya. Kami menyampaikan ceramah. Dari jauh saya lihat ada orang berpakaian Arab juga, pakai sorban dan ditutup dengan hijab yang hitam itu. Ya, saya punya perkiraan kalau lihat dari wajahnya dan pakaiannya kok seperti orang dari Yordania. Kebetulan ketika sholat maghrib berdiri pas di jajar saya. Setelah saya tanya, apakah Anda seorang Arab? Apa dia jawab? No, saya Amerika. Ya, saya orang Amerika. Nah, contoh seperti ini itu sebenarnya tidak menarik. Islam tidak pernah mengamanatkan harus pakai sorban dan pakai hijab, itu tidak ada. Ya tadi saya sebutkan asal 4 itu ada, silakan mau pakai dasi silakan. Tapi waktu saya menerima Obama pakai dasi, SMS gemeruduk ketika saya, ya itu pakai dasi. Ya Allah, katanya sudah menyerupai orang kafir pakai dasi.